Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yoni Indana, NPM 5020068 dari kelas 2B, program studi PGSD, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai menciptakan sekolah berkarakter. Poin pertama tentang hakikat sekolah berkarakter. Hakikat sekolah berkarakter. Sekolah merupakan suatu tempat di mana proses pendidikan terjadi secara formal. Sekolah merupakan ujung tombak terlaksananya proses pendidikan. Di sekolah terjadi proses transfer ilmu yang dinamakan proses belajar, sehingga sekolah merupakan tempat penanaman nilai-nilai ataupun ilmu pada peserta didik yang akan membentuk pribadi-pribadi unggul yang cerdas dan berkarakter. Sekolah berkarakter adalah upaya sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budaya karakter dalam diri setiap warga sekolah melalui berbagai kegiatan baik dalam proses pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun penciptaan suasana lingkungan sekolah, sehingga budaya karakter menjadi sikap batin serta menjadi landasan dalam bersikap dan bertingkah laku. Oleh karena itu, proses pembelajaran menjadi sangat penting di dalamnya sebagai sarana menanamkan nilai-nilai karakter yang berbudaya. Selanjutnya, nilai-nilai yang dikembangkan dalam sekolah berkarakter. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam sekolah berkarakter. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Berbagai nilai-nilai budaya yang tumbuh di masyarakat sangat dijunjung tinggi. Namun seiring berkembangnya arus globalisasi, nilai-nilai tersebut semakin pudar. Budaya-budaya yang saling berakulturasi dirasa menarik sehingga mulai ditiru. Nilai-nilai pembentuk karakter sekolah. Yang pertama, religius. Sikap dan perilaku yang patuh dalam pelaksanaan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat, disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerja keras. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang keenam, kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh, mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedelapan, demokratis. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya pada orang lain. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengarnya. 10. Semangat kebangsaan. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Selanjutnya, materi membangun budaya moral di sekolah. Yang pertama, kepemimpinan moral dan akademis kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan elemen sentral dalam lembaga pendidikan yang menjadi perhatian pendidik, tenaga kependidikan maupun siswa. Budaya moral yang diterapkan kepala sekolah dalam setiap aktivitasnya akan memberikan pengaruh yang besar dalam membentuk budaya moral masyarakat sekolah secara signifikan. Yang kedua, disiplin sekolah dalam memberikan keteladanan, mengembangkan dan menegakkan nilai-nilai sekolah dalam lingkungan sekolah. Kepala sekolah membuat
kebijakan dan mengambil keputusan terhadap penerapan budaya di sekolah. Agar kebijakan tersebut dapat bertahan dan terlaksana secara sistematis, pembiasaan disiplin sekolah juga dianggap tidak kalah penting dalam pembentukan budaya moral di sekolah. Yang ketiga, pengertian sekolah terhadap masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap siswa tentang nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sebagai sosialisasi dan juga pembelajaran kontekstual yang memungkinkan siswa memahami baik dan buruknya sesuatu yang dilakukannya. Yang keempat, pengelolaan sekolah yang melibatkan siswa dalam pengembangan diri yang demokratis. Pengelolaan sekolah yang melibatkan siswa, misal dalam penerapan disiplin, aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dengan siswa. Yang kelima, atmosfer moral terhadap sikap saling menghormati, keadilan, dan kerjasama yang mempererat hubungan sekolah dengan para siswa. Menjaga atmosfer moral dengan sikap saling menghargai baik antara siswa dan siswa lainnya dan siswa dan guru, karena dengan cara itulah disiplin moral tetap dapat terlaksana dengan baik. Yang keenam, meningkatkan pentingnya moral dengan mengorbankan banyak waktu untuk peduli terhadap moral manusia, melibatkan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan dalam banyak kesempatan agar rasa peduli terhadap sesama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.